Matahari baru saja muncul dari balik cakrawala, memancarkan semburat jingga yang indah di langit pagi. Namun, keindahan itu tak mampu menghapus kegetiran hidup seorang bocah kecil bernama Gilang. Di usianya yang baru menginjak 9 tahun, ia sudah harus memikul beban yang terlampau berat. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan kapal beberapa tahun lalu, ia hanya memiliki neneknya yang kini renta dan sakit-sakitan. Setiap hari, ia harus berjuang melawan ganasnya laut demi membawa pulang ikan untuk sekadar bertahan hidup. Dengan tubuh mungilnya, Gilang berjalan menyusuri dermaga kecil di tepi desa. Kaki-kakinya yang telanjang tak lagi peduli pada papan kayu yang kasar dan lembab. Ia menatap perahu kecil peninggalan ayahnya yang mulai rapuh dimakan usia. Tali jaring yang kusut ia betulkan dengan hati-hati, seakan sedang berbicara dengan kenangan terakhir tentang orang tuanya. "Semoga hari ini banyak ikan," gumamnya pelan, seolah berbicara kepada lautan luas yang membentang di hadapannya. Sebelum berangkat, ia kembali ke gubuk reot di pinggir pantai, tempat ia tinggal bersama neneknya. Wanita tua itu tengah duduk di dipan bambu, batuk-batuk kecil terdengar di sela hembusan napasnya yang berat. Wajahnya yang penuh keriput menatap Gilang dengan penuh kekhawatiran. "Nak, hati-hati di laut. Ombaknya akhir-akhir ini sedang tinggi," ucap sang nenek dengan suara parau. Gilang tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Tenang saja, Nek, aku sudah biasa," jawabnya, meski di hatinya tersimpan ketakutan yang tak ingin ia tunjukkan. Dengan hati-hati, Gilang mendayung perahunya ke tengah laut, menyusuri gelombang yang mulai bergolak pelan. Angin laut berhembus kencang, mengibarkan rambut hitamnya yang kusut. Ia menggenggam dayung erat-erat, berusaha menjaga keseimbangan di atas perahu kecil yang terasa ringkih di tengah lautan luas. Pandangannya menyapu permukaan air, mencari tanda-tanda pergerakan ikan yang bisa ia tangkap. Namun, nasib baik seakan enggan berpihak kepadanya hari itu. Jaring yang ia lempar berkali-kali hanya membawa pulang beberapa ikan kecil yang nyaris tak cukup untuk makan malam mereka. Perutnya mulai berbunyi, tanda bahwa ia belum sempat makan sejak pagi. Namun, bukan itu yang ia khawatirkan. Yang lebih memberatkannya adalah wajah sang nenek yang akan menunggu kepulangannya dengan harapan besar. "Kalau aku pulang dengan tangan kosong, bagaimana kami akan makan besok?" pikirnya dengan dada yang terasa sesak. Ia menggigit bibirnya, menolak menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia kembali melempar jaring ke laut, berharap keajaiban datang di saat-saat terakhir. Langit yang tadi cerah perlahan mulai gelap. Awan hitam menggelayut di ufuk barat, membawa tanda-tanda yang tak bersahabat. Angin bertiup semakin kencang, membuat perahunya bergoyang tak menentu. Gilang menatap ke sekeliling, menyadari bahwa ia telah terlalu jauh dari pantai. Ia berusaha mendayung kembali, namun arus yang kuat seakan menariknya semakin jauh ke tengah lautan. Hatinya mulai diliputi kecemasan. "Aku harus segera pulang," pikirnya, tapi laut seakan berkata lain. Di kejauhan, ia bisa melihat riak ombak yang semakin tinggi. Suara guntur menggelegar di langit, diikuti oleh kilatan petir yang menyambar permukaan air. Hatinya berdebar keras. Ia pernah mendengar cerita para nelayan tentang betapa ganasnya laut ketika badai datang tiba-tiba. Namun, ia tak pernah mengira bahwa hari ini, ia akan menjadi bagian dari cerita mengerikan itu. "Tolong, jangan sekarang," bisiknya dengan suara lirih, namun lautan tak mengenal belas kasihan. Ombak pertama menghantam perahunya dengan keras, mengguncangnya seakan hendak melemparkannya ke dasar samudra. Gilang menggenggam erat tepi perahunya, mencoba bertahan. Namun ketakutan mulai merayap di setiap inci tubuhnya. Sementara itu, di gubuk kecil di tepi pantai, nenek Gilang duduk dengan gelisah. Matanya yang keruh terus menatap ke arah laut yang kini mulai mengamuk. Hatinya dipenuhi firasat buruk. Ia telah kehilangan anaknya bertahun-tahun lalu di tempat yang sama, dan kini, cucunya yang ia sayangi tengah berjuang melawan nasib di tengah gelombang. Air matanya menetes perlahan, sementara bibirnya terus bergetar, melafalkan doa yang ia harap bisa melindungi Gilang.
Namun, di tengah samudera luas, nasib Gilang kini berada di tangan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Gilang menggigil ketakutan saat gelombang laut semakin menggila. Angin bertiup kencang, menerbangkan percikan air yang mencambuk wajahnya. Perahunya bergoyang tak menentu, seperti daun kecil yang terombang-ambing di tengah amukan samudera. "Ya Tuhan, tolong aku," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Suaranya tenggelam dalam raungan angin dan gelegar petir yang menyambar langit malam. Hujan mulai turun deras, menambah berat beban di pundaknya yang kecil. Ia mencoba mendayung ke arah pantai, tetapi sia-sia, ombak terus menyeretnya semakin jauh ke tengah lautan. Tiba-tiba, gelombang besar datang dari arah kanan, lebih tinggi dari perahunya. Mata Gilang membelalak. Ia tahu, jika ombak itu menghantam, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dalam hitungan detik, air laut menghantam perahunya dengan keras. Gilang terlempar ke udara sebelum tubuhnya menghantam permukaan air yang dingin dan ganas. Seketika, dunia menjadi sunyi. Ia tenggelam dalam kegelapan, air asin memenuhi hidung dan mulutnya. Ia berusaha berenang ke permukaan, tetapi arus yang kuat menariknya ke bawah, semakin dalam, semakin jauh dari cahaya bulan yang samar-samar masih terlihat di atas sana. Di tengah kepanikannya, bayangan wajah neneknya melintas dalam pikirannya. Wajah tua yang selalu tersenyum lembut, yang selalu menunggunya pulang di depan gubuk kecil mereka. "Aku harus bertahan, aku harus kembali," pikirnya dengan sisa kesadaran yang ada. Dengan tenaga yang hampir habis, ia mencoba menggerakkan tangannya, berusaha melawan arus. Namun, tubuh mungilnya tak berdaya melawan kekuatan laut. Ia mulai merasa lelah, dadanya sesak, oksigen semakin menipis. Pandangannya mulai kabur. Di kejauhan, ia melihat sesuatu berkilauan, apakah itu cahaya atau hanya ilusi dari pikirannya yang hampir menyerah. Sementara itu, di tepi pantai, nenek Gilang berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya menatap gelapnya laut yang bergemuruh, sementara hujan deras membasahi tubuhnya yang sudah renta. "Gilang, pulanglah, nak," suara Faro keluar dari bibirnya yang bergetar. Seorang nelayan tua mendekatinya, menaruh tangan di pundaknya dengan hati-hati. "Bu, lebih baik kita masuk." Gilang mungkin sudah berlindung di tempat lain, katanya mencoba menenangkan. Namun, hati kecil sang nenek berbisik lain. Ia tahu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia jatuh berlutut di pasir yang basah, meratap dalam tangis yang tersamar oleh suara badai. Di bawah permukaan laut yang dingin, Gilang mulai kehilangan kesadaran. Tubuhnya melayang seperti sehelai daun yang jatuh ke dasar sungai. Perlahan, rasa takutnya memudar, berganti dengan ketenangan yang aneh. Ia merasa ringan, seolah-olah sedang tertidur. Namun, di antara kesadarannya yang semakin menipis, ia melihat sesuatu, sesosok wanita berbalut gaun hijau berkilauan, rambutnya panjang terurai, melambai-lambai di dalam air. Sosok itu menatapnya dengan mata lembut, penuh misteri, sebelum perlahan mendekatinya. Tangan halus menyentuh wajahnya, dan seketika, ia merasa hangat, seolah-olah air laut tak lagi mencekiknya. Ia bisa bernapas. Ia bisa merasakan detak jantungnya kembali stabil. Tubuhnya tak lagi terasa berat. Sosok wanita itu tersenyum samar, lalu melingkarkan lengannya di tubuh kecil Gilang. Sejenak, semuanya terasa damai. Gilang ingin berbicara, ingin bertanya siapa wanita itu, tetapi bibirnya tak bisa bergerak. Dunia seakan berubah menjadi hijau kebiruan, penuh cahaya yang menenangkan. Seketika, mereka bergerak cepat, seperti melayang menembus air tanpa hambatan. Gilang tak lagi merasa takut, ia hanya bisa pasrah dalam keajaiban yang terjadi. Ombak di permukaan masih mengamuk, badai masih mengguncang lautan, tetapi di kedalaman ini, semuanya terasa berbeda. Perlahan, kelopak matanya terasa berat. Suara-suara di sekelilingnya memudar, hanya tersisa suara lembut yang berbisik di telinganya, "Tidurlah, anak malang. Kau akan baik-baik saja." Dan dalam keheningan lautan yang dalam, Gilang menutup matanya, tanpa tahu kemana nasib akan membawanya selanjutnya.
Keheningan menyelimuti Gilang. Ia merasa tubuhnya melayang, seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. Perlahan, kesadarannya kembali, dan saat matanya terbuka, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Di sekelilingnya, air laut bersinar kehijauan, begitu jernih hingga ia bisa melihat ikan-ikan berwarna-warni berenang di antara terumbu karang yang berkilauan. Namun, yang paling mengejutkan adalah tempat di mana ia berada. Sebuah istana megah berdiri kokoh di dasar laut, berkilauan seperti zamrud raksasa. Dindingnya terbuat dari batu karang yang bercahaya, pilar-pilarnya menjulang tinggi dengan ukiran indah, sementara ubur-ubur bercahaya melayang di udara seolah menjadi lampu penerang. Gilang menoleh ke samping dan melihat sosok wanita yang tadi menyelamatkannya. Ia begitu anggun, mengenakan gaun hijau dengan motif ombak yang tampak seperti hidup. Rambut hitam panjangnya mengalun seperti aliran air, dan matanya yang tajam berkilauan seperti permata laut. Gilang langsung merasa tubuhnya kaku, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Ia ingin bertanya, ingin memahami di mana dirinya berada, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu berbicara lebih dulu. "Kau telah melewati batas dunia manusia, anak kecil," ucapnya dengan suara lembut, namun penuh wibawa. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Takdir membawamu ke sini." Gilang menatap wanita itu dengan mata terbelalak. Nama itu bukanlah nama asing baginya. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah tentang Nyi Roro Kidul, ratu mistis yang menguasai laut dan memilih siapa yang boleh hidup atau tenggelam di kedalamannya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa legenda itu nyata, bahwa dirinya kini berdiri di hadapan sang penguasa lautan. Terima kasih sudah menyelamatkanku." Gilang akhirnya berani berbicara, meskipun suaranya terdengar gemetar. "Tapi, kenapa? Kenapa aku?" Nyi Roro Kidul menatapnya sejenak, seolah sedang membaca isi hatinya. "Karena laut telah mengenalmu, Gilang. Kau adalah anak yang berani, yang tak menyerah meski hidup penuh cobaan. Aku melihat hatimu yang tulus, dan aku tak ingin kau berakhir menjadi korban ganasnya lautan." Mendengar itu, Gilang terdiam. Ada perasaan hangat yang merayapi dadanya. Seumur hidupnya, ia selalu merasa sendirian, berjuang seorang diri tanpa ada yang benar-benar peduli padanya selain neneknya. Namun, kini, seorang ratu lautan mengatakan bahwa ia berarti, bahwa keberaniannya diakui. Air mata hampir jatuh dari matanya, tetapi ia menahannya. "Namun, kau tak bisa tinggal di sini," lanjut Nyi Roro Kidul. "Tempatmu bukan di dasar laut, melainkan di daratan. Nenekmu menunggumu. Aku tak bisa mengembalikanmu begitu saja, tapi aku akan memberimu sesuatu yang bisa mengubah nasibmu." Ia mengangkat tangannya, dan seketika, muncul sebuah benda kecil yang bercahaya di telapak tangannya, sebuah kerang hijau yang memancarkan cahaya lembut. Gilang menatap benda itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Ini adalah asteris kerang hijau Laut Selatan asteris-asteris," kata Nyi Roro Kidul. "Kerang ini memiliki kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa. Ia bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, tetapi ingatlah satu hal, Gilang, kekuatan besar selalu memiliki harga. Gunakanlah dengan bijak, atau lautan sendiri yang akan menuntut balas." Gilang meraih kerang itu dengan tangan gemetar. Begitu ia menyentuhnya, kehangatan merambat di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada energi yang mengalir dalam nadinya. Ia belum tahu bagaimana cara menggunakannya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Air laut berputar dengan dahsyat, menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, Gilang merasa dirinya ditarik kembali ke atas, melewati pusaran cahaya yang berpendar di sekelilingnya. Saat kesadarannya mulai memudar lagi, satu suara terakhir terdengar di telinganya, lembut namun penuh makna. "Pergilah, anak pemberani, dan buktikan bahwa kau layak atas kehidupan baru yang telah diberikan padamu." Gilang terbangun dengan tubuh basah kuyup, pasir dingin menempel di wajah dan tangannya.
Ia terbatuk, mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal. Tubuhnya terasa ringan, namun pikirannya penuh kebingungan. Ia mengedarkan pandangan, menyadari bahwa dirinya telah kembali ke daratan, tepat di tepi pantai tempat ia biasa melaut. Ombak bergulung pelan, seakan tenang setelah badai hebat yang hampir merenggut nyawanya. Tapi bagaimana bisa? Ia seharusnya sudah tenggelam, terseret arus laut yang ganas. Lalu, seketika ia ingat Nyi Roro Kidul. Istana bawah laut, kerang hijau. Tangannya bergerak cepat ke dadanya, dan di sana, tergenggam sebuah benda kecil yang memancarkan cahaya kehijauan. Asteris kerang hijau laut selatan asteris. Itu bukan mimpi. Semua yang terjadi di dasar laut itu nyata. Jari-jari kecilnya menggenggam kerang itu erat, seolah takut keajaiban itu akan lenyap jika ia melepaskannya. Namun, ia tidak punya waktu untuk merenungkan semuanya lebih lama. Ia harus kembali ke rumah. Neneknya pasti mengkhawatirkannya. Dengan tubuh yang masih lemah, Gilang memaksakan diri untuk berdiri dan berjalan terlatih-tatih menuju desa. Saat ia tiba di gubuk kecilnya, pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya mencelos. Neneknya sedang duduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Beberapa warga desa berkumpul di sekelilingnya, mencoba menenangkannya. "Nenek," suara Gilang lirih, hampir tak terdengar. Namun, begitu neneknya melihatnya, wanita tua itu langsung terkejut, matanya membelalak seolah melihat hantu. Gilang, nak, kau hidup," teriaknya dengan suara bergetar. Dalam sekejap, sang nenek bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya dan memeluk Gilang erat, seakan takut cucunya akan menghilang lagi. Isak tangisnya pecah di bahu Gilang, begitu juga dengan tangis bocah kecil itu. "Aku pikir aku telah kehilanganmu," isak sang nenek. "Aku pikir laut telah merenggutmu, seperti ia merenggut ayah dan ibumu." Suaranya penuh dengan rasa sakit yang terpendam selama bertahun-tahun. Gilang menggenggam tangan neneknya dengan erat. "Maafkan aku, Nek, aku selamat, aku kembali." Para warga yang awalnya mengira Gilang telah mati kini tercengang. "Bagaimana mungkin kau bisa selamat dari badai itu, nak?" tanya seorang nelayan tua. "Kami menemukan perahumu hancur berkeping-keping di laut, tidak mungkin ada yang bisa bertahan." Gilang menatap mereka, hatinya berdebar. Ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Tidak ada yang akan percaya jika ia berkata bahwa ia telah diselamatkan oleh Ratu Laut Selatan. Maka, ia hanya berkata pelan, "Aku tidak tahu. Aku hanya terbangun di pantai." Namun, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa kerang hijau itu bukan sekadar pemberian biasa. Ada kekuatan di dalamnya, sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Malam itu, setelah semua orang pergi dan neneknya tertidur kelelahan, Gilang duduk di depan rumahnya, menatap kerang hijau di tangannya. Cahaya lembutnya berpendar dalam gelap, seolah berbisik kepadanya. "Apa sebenarnya kekuatanmu?" gumamnya. Dengan hati-hati, ia menggenggamnya lebih erat. Seketika, ia merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti ada energi yang mengalir dalam darahnya. Tiba-tiba, angin laut berhembus pelan, dan suara ombak terdengar lebih jelas di telinganya. Seakan-akan lautan berbicara kepadanya. Ia menoleh ke arah perahu-perahu yang tertambat di dermaga, dan matanya membulat saat melihat sesuatu yang tak masuk akal. Salah satu perahu yang semula rusak parah, kini perlahan kembali utuh. Kayu-kayunya yang retak menyatu, layar yang robek terjalin kembali, seakan waktu berjalan mundur untuknya. Gilang tertegun, jantungnya berdebar kencang. Kerang ini, apakah ini kekuatannya? Ia menarik napas dalam-dalam. Jika benar kerang ini bisa mengubah hidupnya, maka ia harus menggunakannya dengan bijak. Namun, ia masih belum tahu pasti batas kekuatan ini, dan apakah ada harga yang harus ia bayar. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, menyelimuti desa nelayan dengan cahaya keemasan. Namun, bagi Gilang, hari itu bukan sekadar pagi biasa. Ia masih memandangi kerang hijau di tangannya,
hati kecilnya berdebar keras. Apa yang baru saja ia saksikan semalam, perahu yang rusak tiba-tiba kembali utuh, itu bukan hal yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kekuatan ini nyata, dan kini, ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah sejak ia kembali dari lautan. Namun, kebingungan itu tak bisa bertahan lama. Ia teringat neneknya yang masih terlelap di dalam rumah. Sang nenek telah menghabiskan malam dalam kecemasan dan tangis. Gilang tidak ingin lagi membuatnya khawatir. Ia segera masuk ke dalam, mendekati neneknya yang tengah tertidur dengan napas berat. Garis-garis lelah begitu jelas di wajah renta itu, dan hati Gilang mencelos. Selama ini, neneknya telah berjuang seorang diri untuk merawatnya. Jika saja ia bisa meringankan bebannya. Dengan hati-hati, Gilang menggenggam kerang hijau itu dan menaruhnya di dekat neneknya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, tapi entah mengapa, nalurinya berkata bahwa kerang ini bukan sekadar benda mati. "Tolong, bantu nenekku," bisiknya lirih. Seketika, cahaya hijau lembut memancar dari kerang, menyelimuti tubuh neneknya. Gilang terkejut, ingin menarik tangannya, tapi sesuatu membuatnya tetap diam. Ia hanya bisa menatap dengan napas tertahan, menunggu apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, neneknya menggeliat pelan. Batuk yang biasanya begitu sering terdengar kini tak lagi muncul. Wajahnya yang semula tampak pucat dan letih perlahan berubah, seakan kesehatannya pulih kembali. Sang nenek membuka matanya perlahan, lalu menatap Gilang dengan pandangan bingung. "Gilang, mengapa aku merasa tubuhku begitu ringan?" Suaranya terdengar lebih kuat, tak lagi serapuh sebelumnya. Gilang menahan air mata yang hampir jatuh. Nenek terlihat lebih sehat," serunya penuh haru. Ia tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Selama ini, neneknya selalu batuk dan kesulitan bergerak, tapi kini, ia tampak lebih segar, lebih bugar. Gilang tahu ini semua berkat kerang hijau yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Tapi mengapa benda ini begitu kuat? Apakah ini benar-benar hadiah, atau justru sebuah ujian? Hari-hari berikutnya, Gilang mulai memahami sedikit demi sedikit kekuatan yang ia miliki. Ia mencoba menggunakannya untuk membantu para nelayan yang kesulitan. Suatu hari, ketika seorang nelayan mengeluh karena perahunya bocor, Gilang diam-diam mendekatinya dan menggenggam kerangnya. Tak lama, kayu perahu itu perlahan menyatu kembali seperti baru. Saat seorang ibu tua tak mampu membeli ikan untuk anak-anaknya, Gilang diam-diam menyentuh ember ikan di pasar, dan tiba-tiba, ikan di dalamnya bertambah banyak. Keajaiban-keajaiban kecil ini ia lakukan dengan hati-hati, tanpa ada yang menyadari bahwa semua ini berasal darinya. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan yang mulai merayap di hatinya. Apa yang sebenarnya diinginkan Nyi Roro Kidul darinya? Apakah ada harga yang harus ia bayar atas kekuatan ini? Malam itu, saat ia kembali ke rumah setelah membantu beberapa warga desa, ia kembali menatap kerang hijau di tangannya. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkannya, ia merasakan sesuatu yang ganjil, sebuah bisikan halus, samar, yang berasal dari dalam kerang. "Kau telah menggunakan kekuatanku, Gilang," suara itu terdengar lembut, namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kuduknya meremang. "Tapi ingat, setiap keajaiban selalu memiliki harga. Cepat atau lambat, kau akan mengetahuinya." Gilang menahan napas. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak pernah berpikir tentang konsekuensi dari semua ini. Kini, untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut, apakah hidupnya benar-benar telah berubah menjadi lebih baik, atau justru sedang menuju sesuatu yang lebih mengerikan. Sejak malam itu, Gilang tak lagi bisa tidur dengan tenang. Kata-kata yang terdengar dari dalam kerang hijau terus terngiang di kepalanya. Asteris-asteris, setiap keajaiban selalu memiliki harga. Asteris-asteris, namun, apa maksudnya? Apa yang akan terjadi padanya jika ia terus menggunakan kekuatan ini? Ia menggenggam kerang itu erat, berharap mendapatkan jawaban, tetapi tak ada suara lagi. Hanya kesunyian yang terasa semakin menyesakan. Keesokan harinya,
desa menjadi lebih ramai dari biasanya. Keajaiban yang Gilang lakukan secara diam-diam mulai menjadi bahan pembicaraan. Para nelayan yang sebelumnya kesulitan kini bisa melaut dengan perahu yang tiba-tiba membaik. Para pedagang ikan yang biasanya merugi mendadak memiliki hasil tangkapan yang berlimpah. Beberapa warga mulai percaya bahwa desa mereka sedang diberkahi oleh kekuatan gaib. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Pak Rengga, seorang saudagar kaya yang biasa mengambil keuntungan dari kesulitan warga, merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mulai mengamati Gilang, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Anak itu, sejak dia kembali dari laut, banyak hal aneh terjadi, gumamnya curiga. Di balik senyum ramahnya, tersimpan niat jahat yang mengintai dalam bayangan. Sementara itu, Gilang semakin merasakan ada yang tidak beres. Malam itu, saat ia duduk di tepi pantai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ombak yang biasanya tenang tiba-tiba bergolak, membentuk pusaran besar. Dari dalamnya, muncul sosok bayangan bergaun hijau, berdiri di atas air seperti seorang ratu yang menguasai lautan. Nyi Roro Kidul, kau telah menggunakan kekuatan yang kuberikan, Gilang. Suara sang ratu laut terdengar lembut, namun mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Tapi sekarang saatnya kau memahami konsekuensinya. Gilang menelan ludah. Konsekuensi. Suaranya bergetar. Apa yang harus aku bayar, Ratu? Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, dan seketika, ombak di sekelilingnya berbisik lirih. Kerang itu mengandung kekuatan lautan, dan lautan tidak pernah memberi tanpa meminta kembali. Kau telah menggunakannya untuk menolong orang-orang, dan itu baik. Tetapi kini, lautan menuntut balasannya. Hati Gilang mencelos. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah perjanjian yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan kini, lautan datang untuk menagih janjinya. Tapi apa yang harus ia serahkan? Dirinya, hidupnya, ataukah sesuatu yang lebih berharga? Angin malam bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Gilang berdiri gemetar di tepi pantai, menatap sosok Nyi Roro Kidul yang kini semakin jelas dalam cahaya rembulan. Ombak di sekelilingnya bergulung, seolah menunggu perintah sang ratu laut. Hatinya mencelos. Ia tahu keajaiban ini tidak datang tanpa konsekuensi, tapi ia tak pernah menyangka bahwa lautan benar-benar akan menuntut sesuatu darinya. Apa yang harus aku bayar? Suaranya bergetar, hampir tenggelam oleh suara ombak yang semakin liar. Ia menggenggam kerang hijau erat-erat, seolah benda itu bisa melindunginya dari jawaban yang akan ia dengar. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, seolah bisa melihat isi hatinya. Laut telah memberimu keajaiban, dan kau telah menggunakannya untuk menolong orang-orang, ucapnya perlahan. Namun, keseimbangan harus dijaga. Setiap nyawa yang diselamatkan, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Jantung Gilang berdegup kencang. Kata-kata itu membuat dadanya terasa sesak. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya putus asa. Aku tidak punya apa-apa, aku hanya punya nenekku. Seketika, udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Ombak yang bergulung di belakang Nyi Roro Kidul tiba-tiba memunculkan bayangan samar, sosok neneknya. Gilang membelalakkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin, bisiknya. Nyi Roro Kidul menghela napas. Kau telah mengubah takdir nenekmu dengan kerang itu. Ia seharusnya sudah dipanggil oleh alam, tetapi kau menentang kehendak takdir. Suaranya lembut, namun tegas. Lautan menuntut keseimbangan. Jika kau ingin nenekmu tetap hidup, maka kau harus menjadi bagian dari lautan selamanya. Dunia Gilang seakan runtuh seketika. Pilihannya begitu jelas, tetapi juga begitu kejam. Jika ia ingin neneknya hidup, maka ia harus pergi. Ia harus menyerahkan dirinya kepada lautan, meninggalkan desa, meninggalkan kehidupannya selamanya. Tapi jika ia menolak, maka neneknya akan kembali jatuh sakit, dan takdir yang semula telah ditentukan akan kembali mengambilnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menatap kerang hijau di tangannya,
benda kecil yang telah mengubah segalanya. Tidak, ini tidak adil, isaknya. Aku hanya ingin nenekku bahagia, aku hanya ingin hidup lebih baik. Nyi Roro Kidul tetap diam, membiarkan Gilang bergumul dengan keputusannya sendiri. Ombak terus bergulung di sekeliling mereka, seakan ikut menunggu jawaban bocah kecil itu. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Gilang harus memilih antara kebahagiaan neneknya atau dirinya sendiri. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam semakin larut, tetapi hati Gilang terasa semakin berat. Ombak bergulung dengan liar di hadapannya, seakan bersiap menelan hidupnya kapan saja. Nyi Roro Kidul berdiri dengan anggun di tengah deburan air laut, matanya menatap Gilang dengan tajam, menanti jawabannya. Suasana di sekeliling mereka sunyi, seolah hanya alam yang menjadi saksi keputusan yang harus ia buat. Tangannya gemetar saat ia menatap kerang hijau di genggamannya. Benda ini telah memberinya harapan, memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya dan neneknya. Namun kini, ia menyadari bahwa setiap keajaiban selalu memiliki harga. Air mata jatuh dari matanya, bercampur dengan butiran pasir yang terbawa angin laut. Aku tidak bisa kehilangan nenekku, bisiknya lirih. Ia teringat wajah neneknya yang penuh kasih, tangan keriput yang selalu mengelus kepalanya dengan lembut, suara lemah yang selalu memberinya doa di setiap malam. Ia tak sanggup membayangkan hidup tanpa wanita tua itu. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, seakan telah menduga jawaban itu. Maka, kau harus menerima takdirmu, Gilang, ucapnya. Dengan satu gerakan tangannya, angin laut bertiup lebih kencang, dan ombak di belakangnya semakin besar. Mulai malam ini, kau bukan lagi milik daratan. Kau adalah bagian dari lautan. Gilang menahan napas. Kakinya mulai terasa ringan, seakan tidak lagi berpijak di atas pasir. Ia melihat tubuhnya perlahan diliputi cahaya kehijauan, sama seperti saat pertama kali ia menerima kerang ini. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin lari, ingin menolak, tapi hatinya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan neneknya. Air laut perlahan naik, membelai kakinya dengan lembut sebelum menariknya lebih jauh. Gilang tak lagi merasa takut. Ia hanya menutup matanya, membiarkan air menyelimutinya, membawanya menuju nasib yang telah ditentukan. Saat tubuhnya semakin tenggelam, ingatannya berputar, kenangan bersama neneknya, tawa kecilnya di masa lalu, perjuangannya bertahan hidup, semua itu kini terasa jauh. Di rumah kecil di tepi desa, nenek Gilang terbangun tiba-tiba. Dadanya terasa ringan, napasnya tak lagi berat seperti biasanya. Ia duduk perlahan, merasa tubuhnya lebih segar daripada sebelumnya. Gilang, panggilnya dengan suara serak, namun, tidak ada jawaban. Hatinya mendadak dipenuhi kegelisahan yang aneh, seolah sesuatu yang berharga baru saja diambil darinya. Di tengah lautan, cahaya hijau terakhir memudar ke dalam gelombang yang tak berujung. Gilang telah pergi, menjadi bagian dari lautan selamanya. Dan di kejauhan, ombak yang menghantam pantai terdengar seperti nyanyian perpisahan, sebuah lagu duka yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah kehilangan. Malam di desa nelayan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin laut bertiup lembut, tetapi ada kesan muram yang menggantung di udara. Di rumah kecil di tepi pantai, nenek Gilang duduk diam di ambang pintu, menatap kosong ke arah laut yang bergelombang tenang. Sejak tadi pagi, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Gilang, di mana kau, nak? Bisiknya pelan. Air mata menggenang di sudut matanya, meski ia sendiri tak tahu mengapa hatinya begitu sesak malam ini. Biasanya, Gilang sudah pulang sejak sore, membantu menyiapkan makan malam atau sekadar bercerita tentang harinya. Tapi kali ini, tidak ada suara langkah kecilnya, tidak ada tawa riangnya, tidak ada pelukan hangatnya. Para warga desa mulai bertanya-tanya. Sudah sejak pagi mereka tak melihat sosok bocah kecil itu. Beberapa nelayan mencoba mencari ke sekeliling pantai, tetapi jejaknya tak ditemukan. Mungkin ia pergi melaut lagi, kata salah satu dari mereka. Namun,
Dalam hati kecilnya, Nenek Gilang tahu bahwa cucunya tidak akan pergi tanpa berpamitan. Kecemasan semakin menguasai dirinya. Di tengah laut, jauh di bawah ombak yang berkilauan di bawah sinar rembulan, Gilang berdiri dalam keheningan. Ia tidak tenggelam, tidak mati, tetapi juga bukan lagi manusia seperti sebelumnya. Tubuhnya terasa ringan, seakan menyatu dengan air yang mengelilinginya. Rambutnya berayun lembut dalam arus, dan kulitnya kini memancarkan semburat kehijauan, selaras dengan warna kerang yang pernah ia genggam. Ia mencoba berbicara, tapi hanya gelembung udara yang keluar dari mulutnya. Sejenak, ia ingin menangis, tetapi air mata tak bisa jatuh di bawah lautan. Asteris, apakah ini takdirku? Asteris, pikirnya. Asteris, apakah aku benar-benar harus meninggalkan semuanya? Asteris, jauh di lubuk hatinya, ia tahu jawabannya sudah ditentukan sejak ia menerima kerang hijau itu. Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya, gaun hijaunya berayun mengikuti arus. Laut telah menerimamu, Gilang, ucapnya lembut. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari kerajaan ini. Gilang menatapnya, perasaan bercampur aduk memenuhi dirinya. Apakah aku akan melihat nenekku lagi? Tanyanya, suaranya penuh harapan yang hampir pudar. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Takdir kalian kini berada di jalan yang berbeda. Tetapi ingat, lautan selalu terhubung dengan daratan. Selama ombak masih mencapai pantai, selama angin laut masih berhembus ke desa, kau tidak benar-benar pergi. Gilang menunduk. Hatinya mencengkeram rasa rindu yang tak tertahankan. Ia menoleh ke atas, ke permukaan air yang berkilauan dalam cahaya bulan. Di sana, di dunia yang telah ia tinggalkan, seorang wanita tua masih menunggu, memanggil namanya dengan penuh cinta. Namun, suara itu tak akan pernah lagi mencapai telinganya. Hanya ombak yang bisa menjawab dalam nyanyian duka yang tak berujung. Pagi menjelang, tetapi langit desa nelayan tampak muram. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah turut merasakan kehilangan yang dirasakan oleh seseorang di tepi pantai. Nenek Gilang duduk di atas pasir basah, matanya menatap laut yang begitu luas, tetapi hatinya terasa lebih kosong dari sebelumnya. Ia telah menunggu sepanjang malam, berharap cucunya tiba-tiba muncul dari balik ombak, berlari ke arahnya dengan senyuman polos seperti biasanya. Namun, yang ada hanyalah gulungan air yang datang dan pergi, membawa serta harapan yang semakin menipis. Warga desa mulai berdatangan, mencoba menenangkan sang nenek, tetapi tak ada satupun kata yang bisa menghapus kegelisahan dalam hatinya. Nenek, mungkin Gilang hanya pergi ke tempat lain sebentar, ujar salah satu ibu di desa, berusaha menghibur. Namun, Nenek Gilang hanya menggeleng pelan. Hatinya berkata lain. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia bisa merasakan bahwa cucunya telah pergi, bukan pergi dalam arti biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih menyakitkan. Lalu, saat air laut menyapu kakinya yang renta, sesuatu muncul di tepi pantai. Sebuah asteris kerang hijau asteris, berkilau dalam cahaya matahari yang mulai menembus awan. Para warga menatap benda itu dengan bingung, tetapi Nenek Gilang langsung mengenalinya. Jari-jarinya gemetar saat ia mengambilnya dari pasir, mendekapkannya ke dadanya. Gilang, itu adalah milik Gilang. Air mata yang telah ia tahan sejak kemarin akhirnya jatuh. Ia mengusap permukaan kerang itu dengan penuh kasih sayang, seolah sedang menyentuh pipi cucunya untuk terakhir kali. Ombak kembali datang, membasahi ujung kakinya, seolah berbisik sesuatu, sebuah pesan dari lautan. Di bawah laut, jauh dari pandangan manusia, Gilang berdiri di antara arus yang lembut. Ia melihat ke atas, ke tempat di mana neneknya kini menggenggam kerangnya. Hatinya sakit, tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan yang telah ia pilih. Ia tidak bisa kembali, tetapi selama ombak masih datang ke pantai, selama angin laut masih membelai wajah neneknya, ia akan selalu ada di sana. Dari kejauhan, suara Nyi Roro Kidul bergema lembut. Takdir telah memilihmu, Gilang. Namun, cinta tidak mengenal batas.
kau dan nenekmu akan selalu terhubung, selama laut masih bernyanyi. Di tepi pantai, Nenek Gilang menutup matanya, membiarkan